Al-kabiratu tsaminata wal ishrun, dosa besar yang ke-28. Ar-rajalatu minan nisa'i wal mukhannathu minar rijali, menyerupai laki-laki dari kalangan wanita, wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Wanita yang berdandan yang memposisikan dirinya sebagai laki-laki, atau laki-laki yang berdandan dan memposisikan dirinya sebagai wanita, itu adalah termasuk perbuatan dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha. Itu orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang janjikan nanti jadi ahli surga adalah walladzina yastanibuna kaba'irul itsmi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan keji. Dan perbuatan keji itu yang paling langsung muncul di dalam makna pikiran dan jiwa orang adalah yang berkaitan dengan perbuatan haram antara laki dan perempuan. Nah, di sini yang dijanjikan oleh Allah kebaikan di akhirat adalah orang-orang yang menjauhi dosa besar dan menjauhi perbuatan keji. Nah, kaitannya dengan bab apa? Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Nah, itu menjadikan perbuatan laki-laki dan perempuan itu akhirnya nanti tidak sesuai dengan aturan Islam gitu, dan akhirnya gitu kehidupan umat itu menjadi kehidupan yang hina dan rendah, dan kekejian itu tersebar di mana-mana. Itu satu. Yang kedua, kenyataan di dalam kehidupan, laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, itu kenyataannya baik di zaman dulu yang kita hanya mendapatkan berita gitu, maupun kenyataan di zaman sekarang itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang biasa berbuat keji. Kenyataannya seperti itu. Tidak ada peradaban baik laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Laki-laki senang laki-laki, wanita senang laki-laki, wanita senang perempuan, senang perempuan gitu ya. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Itu tidak ada gitu berita, tidak ada pengetahuan di muka bumi ini itu peradaban baik, tidak ada. Yang ada perbuatan jelek. Adapun berita yang kita tidak tahu selain hanya berita di dalam Al-Quran adalah kaum Lut. Kaum Lut itu. Nah, dan yang kita ketahui ya sekarang mereka-mereka yang melakukan hal seperti itu jangan dikira orangnya sama. Jangan dikira orangnya sama. Bahwa laki-laki yang senang laki-laki itu bukan kuli panggul, senang kuli panggul terus berhubungan sama, bukan begitu. Laki-laki yang senang laki-laki itu adalah yang laki-laki satunya itu pejantan dan laki-laki satunya itu yang mukhannats. Ngerti ya? Jadi pejantan sama pejantan bukan itu yang ada. Gitu. Jadi mereka yang laki-laki dengan laki-laki itu yang satunya pejantan, yang satunya adalah mukhannats. Mukhannats apa? Laki-laki yang berdandan, berpaes, berpose, berjalannya, ngomongnya itu seperti perempuan. Lah kenapa kok nggak langsung saja senang perempuan gitu? Enggak, memang jiwanya kayak gitu, terus dia tidak mau melawan dengan keimanan. Nah, dan hawa nafsu itu macam-macam. Ada yang hawa nafsunya itu, kalau saya dengan perempuan, enggak lah. Lah terus apa? Saya maunya jabatan. Nah, itu lebih mendominasi daripada ada yang jabatan enggak butuh saya. Nah, tapi kalau urusannya dengan lain jenis enggak bisa menahan diri.
Dan ada orang yang jabatan enggak, wanita enggak. Lah terus apa yang kamu? Harta, segala macam jabatan. Enggak apa-apa sih jabatan kalau harta, karena intinya adalah harta. Dipecat enggak apa-apa, yang penting dikasih uang banyak. Nah, ada orang yang kayak gitu. Nah, yang sedang dibahas ini adalah urusannya dengan urusan kewanitaan atau kelelakian. Intinya laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, itu adalah dosa besar. Dan pembahasan yang paling mendasar itu adalah bukan sekedar pakaian, tapi fisiknya bagaimana supaya bisa menyerupai yang tidak aslinya. Laki-laki bagaimana supaya fisiknya menjadi seperti perempuan, perempuan bagaimana supaya fisiknya menjadi seperti laki-laki. Karena itu yang paling parah itu adalah apabila sampai pada tingkatan operasi, baik operasi besar maupun operasi kecil. Gitu ya. Wa qala Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah SAW al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh imam yang lain. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai, yang menyerupakan dirinya dengan perempuan, dan perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Nah, ini persis dengan judulnya itu, bahwa laki-laki yang menyerupakan dirinya seperti perempuan, perempuan yang menyerupakan dirinya seperti laki-laki dilaknat oleh Rasulullah. Dan tadi sudah kita sebutkan, apabila diancam dengan laknat atau murka atau yang semisal, berarti itu adalah dosa besar. Wan Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, la'anallahu ar-rajulata minan nisa. Itu Allah SWT melaknat wanita yang menyerupakan dirinya seperti laki-laki. Dia wanita tapi itu latihan fisik, setelah itu terus menyerupakan dirinya seperti laki-laki, berdandan seperti laki-laki. Nah, jadi itu dilaknat oleh Allah SWT gitu. Dan yang ketiga ini juga hadisnya hasan, dan dengan dikaitkan dengan yang lain itu akhirnya tingkatannya terangkat menjadi sahih, dan bisa jadi sahih dengan dengan penguat-penguat yang lain atau sahih li ghairihi. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Abu Hurairah radhiyallahu an berkata itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbisu libsatar rajul. Dan hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Nasa'i, dan gitu, oleh Imam Ibnu Hibban, oleh Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, dan dikatakan syarat kesahihannya seperti syarat yang dipakai oleh Imam Muslim. Intinya bahwa hadisnya adalah sahih. Nah, dan yang hadis yang barusan kita baca ini hanya masalah pakaian. Karena itu ulama ahlu sunnah mengharamkan laki-laki perempuan pakai celana gitu. Maksudnya pakaian luarnya adalah celana. Kenapa? Karena celana itu sama sekali tidak termasuk pakaian luar perempuan, itu adalah gitu, celana laki-laki. Dan bahkan laki-laki pun dilarang pakaiannya mepet gitu ya. Jadi celana terus mepet gitu ya, bajunya mepet, itu laki-laki saja dilarang. Dan kalau pakaian yang longgar dari celana dan baju seperti yang kita pakai itu adalah pakaian laki-laki yang baik, kalau itu dipakai perempuan maka itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana jika perempuan pakai celana, pakai atasan dan mepet? Mepet itu, mepet bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa?
ketat gitu. Kalau laki-laki saja itu dilarang pakai celana dan pakai atasan ketat gitu. Dan yang baik bagi laki-laki itu pakaiannya adalah longgar, tapi pakaiannya laki-laki. Terus perempuan pakai laki-laki itu dilaknat. Lalu bagaimana kalau perempuan dan pakai pakaian laki-laki yang tidak baik, yaitu yang ketat tadi itu? Wah, ya lebih parah, gampangnya kan begitu ya. Nah, jadi itu. Jadi intinya bahwa wanita tidak boleh pakaiannya laki-laki, pakaian yang longgar saja tidak boleh, apalagi yang ketat. Kenapa kok nggak boleh? Karena itu pakaian laki-laki, dan celana itu adalah pakaian laki-laki. Kalau laki-laki pakai celana, itu ulama menjelaskan supaya lebih baik maka pakailah sarung, supaya lebih baik pakailah celana yang longgar dan atasannya yang sampai mendekati lutut gitu ya. Nah, supaya lebih baik seperti itu. Nah, itu kalau dipakai perempuan itu dilaknat gitu. Kalau dipakai perempuan itu dilaknat, apalagi kalau pakaiannya itu laki-laki yang ketat dipakai perempuan. Kemudian masih ada satu hadis yang sangat luar biasa, yaitu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan ahli neraka, langsung dikatakan dua golongan min ahlin nari, dari golongan ahli neraka. Lam arahuma, yang aku belum melihat keduanya. Rasulullah SAW belum melihat keduanya, tapi diberitahu oleh Allah ada golongan kayak begini, ada golongan ini, dan dua golongan ini adalah ahli neraka gitu. Golongan yang seperti apa itu? Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Golongan pertama adalah kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, digunakan untuk mencambui orang. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Kaum yang bawa cambuk gitu. Cambuknya itu seperti ekor sapi, digunakan untuk nyambuin orang ya. Dan di antara pemahaman ulama itu adalah tuan yang memperkerjakan pegawainya dengan sangat keras atau dengan memaksa. Nah itu loh, mana ada orang yang nyambuin kayak gini. Maksudnya adalah pegawainya disuruh kerja dengan berat dan tidak dibeli imbalan kecuali seperti kerjanya hewan. Bahkan ada yang tidak mengaitkan dengan masalah imbalan gitu ya. Tapi itu golongan laki-laki, dan itu bukan yang di bab kita sekarang. Yang di bab kita sekarang adalah golongan yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Golongan yang kedua adalah nisaun, para wanita, kasiyatun ariyat. Wanita ini berpakaian tapi hukumnya masih telanjang. Berpakaian tapi hukumnya masih telanjang. Penjelasan yang paling bagus insya Allah adalah yang dimaksud berpakaian tapi masih telanjang, yaitu pakaiannya sangat pendek sehingga menarik orang yang kepingin melihat auratnya gitu. Jadi misalnya begini,
perempuan masih muda lagi, badannya mulus lagi, ya, nggak pakai jilbab, ya dia kan pakai baju, ya pakai baju, bajunya pendek, terus bagian atasnya terbuka agak lebar, nah terus bagian bawahnya hanya sepaha. Meskipun hanya salah satu bagian dari yang disebutkan tadi itu, dia pakai pakaian kok, iya pakai pakaian, tapi bawahnya hanya pakai jilbab atau pakai tutup kepala, tapi salah satu aja bagian bawahnya hanya sampai paha. Akhirnya orang melihat, waduh mulus pahanya. Jadi kayak gitu. Nah pakaian bawahnya itu sampai bawah, tapi atasnya hanya pakai kaos terus atau pakai pakaian yang dadanya terbuka, pakai. Nah jadi atasnya, apalagi semuanya sudah tidak pakai jilbab, sudah hanya pakai baju yang pendek dan dadanya terbuka, gitu, bawahnya hanya sampai paha. Nah itu orang melihat bahwa dia pakai pakaian kok, iya pakai pakaian, tapi hukumnya masih telanjang. Kasiyatun, atau pakaiannya besar tertutup longgar semuanya, tapi sangat tipis sehingga celana dalamnya kelihatan, gitu. Tutup dadanya, yang di dalam kelihatan. Sesungguhnya dia pakaian tapi hukumnya masih telanjang. Kenapa? Karena orang yang ingin menikmati melihat kecantikan orang itu, melihat gitu itu masih gitu tergoda. Bahkan dulu salah satu ustadz itu, profesor doktor itu ya, dari Mesir itu mengatakan bahkan itu lebih menggoda daripada orang yang telanjang bulat. Ngomongnya gitu. Kenapa? Karena kenyataan orang yang telanjang bulat di jalan itu orang-orang tidak tertarik, orang gila ya. Tapi orang yang kayak gitu itu lebih menggoda, sampai orang yang zahirnya baik pun jadi tergoda. Dia itu pulang dari masjid atau dia itu keluarganya itu melihat orang yang pakaiannya berpakaian tapi telanjang itu lebih menggoda daripada orang yang telanjang bulat. Nah ini sampai gitu. Nah intinya bahwa golongan yang jadi ahli neraka yang kedua, nisa, perempuan, kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang, makna yang paling bagus insya Allah adalah penjelasan ulama, pakaiannya pendek sehingga orang masih tergoda, atau pakaiannya sangat tipis kelihatan dalamannya sehingga orang masih tergoda, gitu ya. Itu insya Allah yang paling bagus dari makna kasiyatun ariyah. Dia berpakaian tapi hukumnya masih telanjang. Ma'ilatun mumilat. Ma'ilah itu artinya adalah condong. Mumilat itu dengan kesengajaannya lenggak-lenggok. Dia berdiri saja itu kelihatan lenggak-lenggok gitu loh. Itu adalah ma'ilah. Ma'il itu condong, ma'ilah itu perempuan yang condong. Yang dimaksud di sini itu adalah pakaian badannya. Karena itu ngartikannya wallahu a'lam, yang paling bagus insyaallah juga itu adalah orang yang pakaiannya ketat sehingga di bagian besar kelihatan besar, di bagian badan yang kecil kelihatan kecil. Jadi karena ketatnya pakaian, badannya yang bagian yang menonjol kelihatan menonjol, bagian yang besar kelihatan besar, bagian kecil kelihatan kecil. Nah itu. Nah yang kayak gitu adalah pakaian ketat. Coba pakaiannya, apalagi pakaiannya dari kain kaos, ya. Terus pas badannya, nanti pas di lehernya, pas di pundaknya kayak gini, pas nanti di dadanya, di buah dadanya kayak begini, nanti pas di perutnya mengecil, ya, terus nanti membesar lagi. Nah itu adalah ma'ilah, condong, miring gitu.
Yang dimaksud badannya itu miring. Badannya miring bagaimana? Badannya melenggok-lenggok gitu, mirang-miring gitu. Mumilat itu perbuatannya mirang-miring. Kalau jalan ngelenggak-ngelenggok gitu ya. Wah, kalau pakaiannya sih enggak, tapi Masya Allah ngomong itu sambil kepalanya pundaknya goyang-goyang. Oh enggak, itu sambil goyang-goyang. Jadi jalan itu jalannya kayak apa gitu, gak biasa. Loh, itu jilbaban dan pakaiannya besar loh. Jalan sama temannya berdua bertiga, yang lain jalan biasa, dia jalannya goyang-goyang dewi. Nah misalnya gitu, itu adalah mumilat gitu. Nah, ahli neraka belum dilihat oleh Rasulullah gitu. Siapa itu? Wanita yang berpakaian tapi telanjang, atau wanita yang pakaiannya ketat, atau wanita yang enggak telanjang, pakaiannya besar, enggak ketat, nutup semuanya. Tapi Masya Allah kalau jalan itu, wah, jalan ini si dewi ya, loh, kepalanya bisa gitu, pundaknya bisa gitu. Nah jadi kayak gitu. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepalanya itu seperti bunuh unta. Ya, bunuh unta saya tidak terlalu paham ya, tapi Bapak tahu tak ada sapi yang punya bunuh? Biasanya sapi itu putih ya, dan biasanya digunakan untuk narik gerobak, narik itu ya. Nah itu jadi kepala terus leher terus ada punuknya gitu. Bapak kalau perhatian, kalau kakinya kanan itu maju, punuknya nanti goglek ke kiri. Kalau kakinya yang kiri itu yang maju, punuknya nanti goglek ke kanan. Ya. Kepalanya enggak goglek-goglek, punuknya yang goglek-goglek gitu. Nah, kalau dia jalan terus, maka punuknya itu gitu nanti. Nah itu. Dan ada yang mengartikan ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, ada yang mengartikan kepalanya seperti punuk unta, itu punuk sapi yang paling tadi ya, enggak apa-apa diharapkan waktu itu tidak ada sapi. Sapi kan di Yaman atau di luar kan gitu ya. Nah, Rasulullah di Mekah, di Madinah kan gitu. Kepalanya seperti punuk unta. Seandainya punuk sapi itu lebih enak. Nah, ada yang mengartikan pakai sanggul. Kalau orang punya panjang diputarkan gini, ya. Atau kalau rambutnya pendek pakai rambut tambahan. Gitu. Pernah tahu kayak gitu? Dan yang paling parah itu adalah siapa? Yang paling parah itu sekarang ini pramugari. Ya, jadi paesnya rambut itu betul-betul kepalanya terus. Jadi kayak gitu. La ilaha illallah subhanallah. Jadi hadis Rasulullah SAW zaman itu belum ada. Zaman itu belum ada. Di zaman Nabi ada rambut tambahan, sanggul kayak orang kampung, terus biasanya di belakang bulat gitu ya. Nah, tapi biasanya kayak gini. Ini enggak, ini betul-betul kayak punuk sapi yang mumbul tadi itu. Nah, itu. Nah, dan karena di sini dikatakan oleh Nabi SAW, ya, lam arohuma, aku belum melihatnya, padahal tambahan rambut yang biasa bulat terus ditempelkan terus gitu, itu di zaman jahiliyah itu ada. Maka kalau diartikan kayak begitu berarti yang semisal dengannya tadi kita tentukan pramugari. Di zaman sekarang banyak yang paes rambutnya kayak gitu. Bukan dibuka, ditutup kayak rapi gitu, tapi kepalanya jadi kayak dua dari depan terus dari belakang. Ada jadi kayak gitu. Nah, la yadkhulnal jannah, ndak masuk surga wanita yang kayak gitu. Bukan satu, jamak la yadkhul. Kalau satu itu la tadkhulul jannah, tapi di sini la yadkhulnal jannah, nunnya nun jamak perempuan, nun niswa gitu. Niswa itu bentuk jamak kathro dari nisa. Nisa sendiri sudah jamak, terus niswah itu bentuk jamaknya nisa. Jadi nun niswah, nun jamak perempuan. La yadkhulnal jannah. Kenapa kok dihitung? Karena
karena satu per satu kata tadi itu jamak semua dan macam-macam. Ya. Jadi itu. Jadi nisaun jamak, kasiyatun jamak, ariyatun jamak, mumilat jamak semuanya. La yadkhulnal jannah. Semua wanita yang model A, B, C, D yang dimaksudkan tadi itu la yadkhulnal jannah wala yajidna rihaha, dan tidak akan bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza, padahal bau surga itu tercium dari perjalanan yang sangat jauh. Wah, masih jauh surga, tapi baunya sudah tercium. Wanita seperti itu tidak masuk surga dan tidak akan cium bau surga. Nah, itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Terakhir pendek, ala halakar rijalu hina ata'un nisa, ketahuilah celaka laki-laki itu apabila taat kepada wanita, tapi hadis ini dhaif. Ya. Faminal af'al allati tu'lanu 'alaiha al-mar'ah, maka termasuk perbuatan yang menjadikan wanita itu terlaknat izharu hazzinah, apabila dia menampakkan perhiasannya gitu, wadhahabi wallu'lu'i min tahtin niqab, gitu, emas atau mutiara yang dia pakai di balik jilbabnya atau cadarnya. Nah, benar, jadi pakai apapun, misalnya begini, wanita itu ada yang pakai anting-anting di telinganya, terus dikasih dari emas ya, terus dikasih rantai ke hidungnya dikasih anting-anting juga. Nah, tapi itu adalah tonton kecantikan. Mungkin di daerah kita tidak biasa gitu. Nah, itu. Nah, intinya bahwa itu gini. Nah, itu silahkan kalau memang itu adalah dandan kecantikan, tapi ditutupi, gitu, pakai cadar, gitu. Watati buah bil miski, dan wanita yang pakai minyak wangi. Wah, keluar, aduh harum, gitu. Lewat itu ada bau yang ketinggalan, gitu. Wal ambar, semisal itu ambar, jadi bau wangi baik itu dari gaharu, dari dupa, dari apapun. Wa nahwi dzalika, dan misalnya tidak boleh bagi wanita walubsuha as-sibaghat wal matas ila ma asbaha dzalika minal fadhaih, dan memakai pakaian-pakaian yang dicelup, kalau di zaman kita dicelup lah di winter itu cuman satu warna, kalau gelap nggak apa-apa, tapi yang dimaksud di sini adalah yang di batik-batik, di warna-warna, di apa. Nah, sehingga orang jalan melihat, wah, pakaiannya. Nah, menjadi menarik pandangan laki-laki. Nah, maka semua itu termasuk yang dilarang, dan bahkan itu termasuk dosa besar. Itu jangankan yang sampai seperti di dalam hadis tadi itu kasiyatun ariyat, pakaian tapi telanjang hukumnya. Jangankan begitu, ulama Ahlussunnah memberikan penjelasan, pakaiannya besar tapi ada perendil-perendilnya di apa, ada, sehingga ketika dia jalan mata itu menjadi menarik melihat, mata laki-laki menjadi menarik, tertarik untuk melihat, maka wanita seperti itu adalah haram. Wanita memakai pakaian kayak gitu itu adalah haram, dan bahkan termasuk dosa besar. Kenapa? Karena menjadi sarana, menjadi sebab yang ujungnya nanti itu perbuatan haram antara laki dan perempuan, dan sarana hukumnya sama dengan tujuan.